Di malam kelahiran Nabi, burung sangat sukaria, sukacita. Maka malam ini wajar kalau ada yang sukacita. Alhamdulillah, ini kok malam Sabtu pas banget pengajian, kok pas malam Maulid Nabi. Wis Pak Ustadz, saya mau beli pisang. Oh, pisangnya ada. Kosim mau sim? Pak Ustadz, karena ini Maulid Nabi, saya pingin beli anggur merah, mertua nganggur, menatu nganggur, mertua marah. Saya tak beli jeruk Pak Ustadz, karena saya seneng, burung saja seneng. Wabarikun nuri abdu mim'ani ahmadi. Malam itu kilatan cahaya, nuraya talak la usana. Di malam di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Karena memang malam ini adalah Maulidun Nabi, maka pelajaran yang akan kita sampaikan adalah betapa agungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke situ, kenapa kok panitia malam ini di depan saya agak keren? Ada pisang, ada jeruk, ada anggur, ada roti. Ini masalahnya nanti dibungkus apa enggak saya enggak tahu. Oh, ada plastik. Enggak ya enggak apa-apa. Mau makanan ini. Karena memang panitia di sini atau Pak Sokirin, Ustadz Tony dan semuanya karena udah ngaji. Kitab yang selalu diulang-ulang dibaca ketika masuk Maulid Nabi, kalimatnya ya sama. Syekh Nawawi menyampaikan annal i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil kurubat. Ketika ada orang yang sungguh-sungguh ingin memperingati Maulid Nabi, itu adalah sebagian amaliyah pahala yang baik, pahala yang besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa dzalika yahsulu, akan berhasil dengan nilai pahala itu diantaranya adalah bi'id'amit ta'am, mengeluarkan makanan untuk maulid. Maka malam ini sudah tepat. Tapi kan nggak ada besek ya Pak Agus ya, nggak ada, hanya snack aja. Udah mending lah daripada nggak ada sama sekali. Makanya tadi siang saya itu ngebel Pak Sokirin, ngasih tahu lah, sayang amat ini bagi yang punya duit, kalau ngaji nanti malam nggak dibedain dikit, karena pas malam 12 Rabiul Awal. Pak Haji, Anda dan anak-anaknya yang lagi dikasih lebih rezeki, siapkanlah makanan kecil atau kue. Oh sudah Pak Ustadz. Oh alhamdulillah. Jadi memang sudah niat yang sama. Nah artinya ini sudah pas ini Pak. Bi'id'amit ta'am, ada makanan. Ini cocok, ini sudah. Ya bahkan kalau menengok makalah Al-Imam Asy-Syafi'i, ini karena memang Pak Sokirin, Pak Tony dan semuanya sudah sering dengar ini, maka mengamalkan. Imam Syafi'i menyampaikan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Ketika niat mengumpulkan masyarakat muslimina wal muslimat untuk memperingati hari lahirnya Nabi. Oh, ini pas banget malam 12 Rabiul Awal. Ketika mengumpulkan saudara-saudaranya untuk memperingati Maulid Nabi, wahayya lahum ta'ama, kemudian menyiapkan makanan. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i ini juga persis sama dengan makolahnya tadi Syekh Nawawi. Maka ada jeruk, ada apa di situ, Pak? Wa amila ihsanan, di dalamnya ada amaliyah-amaliyah yang baik. Apa? Ya baca sholawat,
mengkaji kajian agama, silaturahim, zikir. Kata Imam Syafi'i, ba'asahullahu yaumal qiyamah, maka orang yang menjadi panitia, mengumpulkan masyarakat, menyediakan makanan, mengeluarin duit untuk beli kue, Allah akan bangkitkan di hari kiamat ma'asiddiqin, bersama orang-orang yang jujur, wasyuhada'i, para orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang baik, wa yakununa fi jannatin na'im, dan akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu. Insya. Jadi malam ini kalau pakai referensi sudah sesuai aturan kitab, aturan ulama. Malam 12 Rabiul Awal, niat Maulid Nabi, menyediakan makanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa agungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian pekan yang lalu kita sampaikan alam semesta, langit, bumi, lauhil mahfud, arash, kolam, dan semua yang ada itu asal usulnya adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah kita kaji pekan lalu. Maka Nabi itu hebat. Maka malam ini karena Maulid, al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih atidillahumma qabrahul karim bi'arfi ashadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Surga dan kenikmatannya adalah tempat indah bagi orang yang mau baca sholawat salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpelnya ngomong, surga itu nikmat. Pingin masuk surga, kalimat ini perbanyak baca sholawat. 2. Ya Allah, berikanlah aroma wangi terhadap makam Nabi yang mulia dengan aroma wangi yang teramat wangi berupa rahmat dan salam-Mu. Kita minta sama Allah agar Allah berikan aroma wangi pada makam Nabi. Bentuknya apa? Sholawat salam kita kumandangkan. Pernah kita sampaikan, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, umat iman bersolawat. Ketika muncul pertanyaan, Ustadz, kalau Allah bersolawat, apakah solawatnya sama dengan orang-orang Masjid Jami As-Sa'adah? Oh, tentu tidak. Solawatnya Allah itu ziyadatul rahmati wa taslim, nambahi rahmat salam. Solawatnya malaikat itu adalah nas'alur rahmata wassalam, memintakan rahmat salam pada Allah untuk Nabi. Lah, adapun solawat salam orang-orang as-sa'adah kita semua adalah minta rahmat salam kepada Allah lewat Nabi untuk kita. Logikanya Nabi sudah nggak perlu rahmat salam. Bacaan sholawat salam dari kita Nabi udah nggak perlu, karena udah penuh, udah cukup. Tapi kenapa kita diperintah oleh Allah dan kita harus sholawat salam? Hakikatnya sholawat salam itu kembali kepada kita yang baca sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada makalah yang tadi, terus di antara ibadah untuk memperingati Maulid Nabi apa selain ngasih makanan? Di sini wa qiraatul Quran, baca Al-Quran.
Jadi kalau bapak baca Quran diniatkan maulid Nabi, boleh. Yang ketiga, wa dzikrul qasaidin nabawiyah, membaca surah nabawi, cerita lahirnya Nabi. Emang untuk apa Ustadz? Membangkitkan kembali supaya kita cinta kepada Nabi. Karena kalau para sahabat wajar cinta Nabi karena lihat wujud Nabi, karena lihat perjuangan Nabi. Loh, kita umat akhir zaman 1000 tahun silam ditinggal Nabi. Wajar kalau cinta kita nggak begitu banyak. Nah, supaya tumbuh kembang lagi cinta, maka ketika maulid dibaca sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita tulis yaitu yang akan kita sampaikan. Ini yang suka dibaca kalau mau marhabah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min ad-dha'ifatin najariyah wa makasa fihim syahran saqiman yu'anuna suqman wa syaqwa walamma tamma min hamlihi 'ala ar-raji 9 ashhurin qamariyah wa ana lizzamani ayyan jaliya anhu sada hadara ummahu lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatan la usana. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Dalam riwayat ini Syekh Al-Barjanji menyampaikan setelah beliau genap dikandung ibunya selama 2 bulan, menurut kaul masyhur yang diridhoi. Tentu ini pendapat berbeda-beda, tapi yang mu'tabarah, yang terkenal, yang selalu kita dengar ini, Nabi dalam kandungan 2 bulan. Kemudian tufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah, di Al-Madinah Al-Munawwarah ayah beliau Sayyid Abdullah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak Nabi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Kanjeng Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Maka ketika riwayat yang saya sampaikan, Kanjeng Nabi umur 12 tahun diajak paman Abu Thalib dagang ke Syam. Ketika pendeta melihat ada batu, ada pohon pada sujud, pada menutupi Nabi, ini pasti tanda-tanda kenabian. Kemudian pendeta tadi tanya, Mas, sampean siapa? Anak ini siapa? Sampean mau kemana? Saya Ali, ini anak saya mau dagang ke negara Syam. Bohong, kamu pasti bohong. Anak ini siapa? Katakan yang jujur. Ya, anak ini bukan anak saya, tapi keponakan saya. Karena dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur diriwayatkan Nabi lahir dalam keadaan yatim. Nah, itu salah satu penegasan di sini disampaikan. Wa kana qad iztaza bi akhwalihi bani Adiyyin min at-ta'ifatin najariyah
Sebelum itu beliau mampir lewat di paman-pamannya, yaitu Bani Ad, suku kecil Bani Najjar. Jadi ceritanya ketika Siti Aminah mulai hamil, bapaknya Nabi ke Madinah naik onta. Perjalanannya susah Pak, terjal padang pasir, bukit-bukit batu. Ya kalau sekarang sih sudah aspal, naik bis 6 jam 8 jam. Mas Tum udah kena Tum? Majenang? Oh iya sudah ke Majenang, sudah. Orang di Madinah kok Majenang. Yang sudah Bos Agus sama Bos Sokirin. Ketika proses ke sana menyampaikan, sedulurku kabeh, paman bibincang cinyak babe. Alhamdulillah bojone aku lagi meteng. Itulah. Istri saya hamil. Sekarang 2 bulan. Maka aku kabarkan, tolong nanti pas wayahnya lahir pada kesana ya, ngasih tahu, ngasih sedulur. Wa maka safihim sahra saki mayu'anu nasukmahu wa sakwa. Beliau berada di tengah-tengah mereka selama 1 bulan dalam keadaan sakit. Sampai Madinah, malah beliau sakit, dirawat sampai 1 bulan. Ternyata umurnya tidak panjang. Sayyid Abdullah meninggal dunia. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Jadi rasanya itu kalau dihayati Nabi ya seneng ya sedih. Awong lahir itu yatim, bapaknya meninggal jauh. Singkat kata meninggal. Kemudian wa analiz zamani ayyazaliya anhu sodah kelewat. Walamma tamma min hamlihi ala rajih tis'atu asyurin qamariyah. Singkat kata, dan setelah Siti Aminah mengandung Kanjeng Nabi dalam umur 9 bulan qamariyah menurut kaul yang rojeh, Siti Aminah perutnya sudah gede. Wa analiz zamani ayyan jaliya anhu sodah, dan sudah saatnya zaman bersih dari karat. Maksudnya sudah detik-detik akan melahirkan. Hadara ummahu lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Maka di malam kelahirannya ibunya didatangi oleh Asia dalam kurung istri Raja Fir'aun, dan Siti Maryam ibunya Nabi Isa alaihi salam bersama rombongan wanita suci dalam kurung bidadari. Ini kalau pakai akal yang nggak masuk akal Pak, makanya jangan pakai akal. Ini sudah khariqul addah,
Maka di sini Pak, di Al-Barzanji itu ada kata-kata, karena kalau yang baca-baca begini itu ada kata-kata yang subhanallah. Wa dhahara 'inda wiladatihi khawariq wa gharahibu ghaibiyah. Sungguh ketika Nabi lahir penuh dengan khariqul adah, kejadian-kejadian aneh di luar akal manusia. Apa tujuannya? Irhasan linubuwatihi, menunjukkan ya suasana berbeda, menunjukkan kalau itu benar-benar Nabi. Wa i'lamam bi annahu mukhtarullah, dan ngasih tahu kalau bahwasanya sang jabang bayi itu adalah pilihan Allah Subhanahu. Di sini juga disampaikan wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Ketika Nabi lahir, tangannya di tempat lantai, kepalanya mengadah ke langit sambil sujud, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada keanehan-keanehan. Maka pada malam Senin itu datang Siti Asiyah menemani Siti Aminah, datang Siti Maryam menemani Siti Aminah, bidadari pada kumpul karena menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jam 3, jam 4 menjelang subuh, wa khadahal maghadhu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatala'la usana. Dan akhirnya Ibu Aminah bersalin dan melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bercahaya yang sangat bersinar di atasnya. Malam itu jam 3, jam 4 subuh, nurayatala'la usana, cahayanya berkilat laksana jam 12 siang. Berhala-berhala pada hancur. Maka kala itu orang-orang kafir yang nyembah berhala, oh ini kiamat, ini kiamat, ini kiamat. Tapi bagi yang tahu, tidak, ini lahir Sayyidul Alamin, ini lahir Khatamun Nubuwah, ini lahir Nabi akhir zaman. Dan pada malam itu yang bangga dan bahagia, maka patut kalau malam ini kita ikut bangga dan bahagia, itu tidak hanya manusia. Rahatil ad-diyaru tashdu fi layalil maulidi. Burung-burung berkicau malam itu, Pak. Di malam kelahiran Nabi, burung sangat sukaria, sukacita. Maka malam ini wajar kalau ada yang sukacita. Alhamdulillah, ini kok malam Sabtu pas banget pengajian, kok pas malam Maulid Nabi. Ya wis Pak Ustadz, saya mau beli pisang. Oh, pisangnya ada. Kosim mau sim? Pak Ustadz, karena ini Maulid Nabi, saya pingin beli anggur, anggur merah, mertua nganggur, menatu nganggur, mertua marah. Saya tak beli jeruk Pak Ustadz, karena saya senang, burung saja senang. Wabarikun nuri abdu mim'ani ahmadi. Malam itu kilatan cahaya, nurayatala'la usana. Di malam di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka dengan adanya wa akhadhal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatala'la usana. Mahalul qiyam ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika ya Habib. Sini ke sana.
Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur misla husnik mara'aina qaddu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam assalamualaikum ya Rasulullah.